Perkenalkan, nama saya Laili Mubarak. Saya adalah guru biologi di SMA Ma'arif Karangawen. Saya juga sebagai mahasiswa PPG di Universitas Tadulako. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran biologi, materi struktur dan fungsi sel di kelas 11. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu ya. Sampai saya lagi doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anissa Mutiasari, Aprilia Lestari, Divana Rahmatullah, Dinda Heri, Eva Nurul Saadat, Farasya Imaya, Febi Novita Sari, Febriana Herdian, Putri Elina, Putri Vika Indah, Umi Nabila Zahra. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Semoga tetap kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sudah siap untuk belajar belum? Siap untuk belajar? Siap. Sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu biar agak lemes-lemes ya. Sekarang berarti mau minta kalian menyebutkan satu nama makanan ya, menyebutkan satu nama makanan. Yang tak tunjuk nanti harus menyebutkan satu nama makanan. Nama makanan yang sudah disebut oleh temannya tidak boleh disebutkan lagi. Jadi harus konsentrasi dan mendengarkan temannya ya. Yang sudah disebutkan tidak boleh disebutkan kembali ya. Siap ya? Dimulai dari Wilmi. Satu makanan: bakso, kebab, spaghetti, lumpia, nasi goreng, sate, dimsum, mie ayam, apa? Lontong. Digoreng, apa? Tongseng. Apa? Martabak, takoyaki, nasi padang, soto ayam, roti. Bapak sudah belum? Belum ya? Bapak apa? Hah? Pizza. Kue Bandung. Apa? Hah? Hamburger. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Banyak sekali ya makanan yang ada di sekitar kita. Sudah kelas belum? Ya kan?
Hari ini kita akan belajar tentang struktur sel dan fungsinya. Kita mulai belajar. Sebelum masuk ke Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kalian nanti harus tahu apa itu struktur sel prokaryotik dan sel eukaryotik, perbedaannya apa, kriterianya apa, ciri-cirinya. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mampu mengidentifikasi bagian utama penyusun sel beserta fungsinya. Jadi nanti di dalam sel itu ada penyusunnya apa, kemudian dari susunan-susunan itu masing-masing kan memiliki fungsi. Nah, kalian juga harus tahu fungsinya masing-masing dari bagian sel. Kemudian yang terakhir nanti kalau sudah, kalian juga harus mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai struktur sel dan fungsinya. Jadi nanti akan dibuat kelompok diskusi ya. Kemudian dari hasil diskusi nanti kalian harus mempresentasikan ke depan. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, kita masuk ke orientasi masalah biar kalian ada gambaran. Apa ini? Pernah makan bakso? Pernah. Apa saja komponen di dalam bakso? Bakso yang di dalamnya ada disebut bakso, makanan bakso itu ada tentu saja harus ada bakso. Terus apa lagi? Pangsit, sayur-sayuran, kemudian apa lagi? Buah. Ya. Terus pakai mangkok ya. Kalau nggak di mangkok makannya gitu. Nah, itu bakso ya. Terus, pecah. Berapa ini? Buat seger ya? Mau. Nah, sekarang di apa namanya? Es buah. Komponen apa saja yang ada di dalam es buah? Biasanya bentuknya apa aja? Stroberi, semangga, pepaya, kemudian selain buah-buahnya apa? Sirup, air. Saja dikemas dalam gelas atau ya. Sekarang gambar yang ketiga. Apa ya? Apa ini? Hampir mirip ya sama yang tadi. Apa ini? Gambar apa? Ada yang tahu? Gambar? Gambar yang keras toh? Sel. Gambar sel, betul sekali gambar sel. Kenapa kalian bisa tahu kalau ini adalah sel? Dilihat dari apanya? Dilihat dari komponennya. Nah, komponen sel di dalam sel komponennya ada apa saja itu? Ada inti sel, ya. Ribosom, terus apa lagi? Badan Golgi.
Mali sosong, kemudian sentriol dan kain. Nah, dalam sel itu disebut sel karena di dalamnya ada bagian-bagian komponen sama seperti bakso, disebut bakso kan juga harus ada baksonya, ada minyak, ada buahnya. Nah, sama sel juga seperti itu. Di dalam sel itu tidak hanya berupa ruangan saja, tapi di dalamnya juga terdapat komponen sel yang disebut dengan organel sel. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang strukturnya dan fungsi dari sel. Untuk kegiatan hari ini, Bu Leli akan membagikan rekam yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Kemarin Bu Leli sudah membagi kelompok ya, kalian ke dalam 5 kelompok. Sudah tahu ya? Sudah. Nah, silahkan nanti kalian membentuk kelompok berkelompok di kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian nanti Bu Leli akan membagikan LKPD serta badan ajar. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada beberapa pokok-pokok permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berdiskusi. Nah, di sini nanti sudah ada kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran serta petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan nanti kalian selesaikan secara diskusi, cari di bahan ajar, ya, cari informasi di bahan ajar. Kemudian ketika kalian mengalami kesulitan boleh bertanya, terus bisa mencari informasi melalui internet. Ya, jika ada kesulitan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan kalian membentuk kelompok dulu, kemudian nanti akan dibagi setiap kelompoknya. Yang mana?
Coba. Ya, betul. Oh, pilih, betul. pilih, sing pilih tulisannya. Ora bener Bu, itu pilih. Ora jene ki sing bisa iki tuh. Sing iki yo jene. Jene. Coba yang pilih yang mana? Ya. Sa? Nomor kalian apa Bu niki? Yang mana? Nah, itu apa coba? Bentuknya seperti kacang, kalau dipotong dalamnya isinya berlekuk-lekuk. Iki po, nomor 7 apa? Mitokondria. Ya, betul. Mitokondria. Jadi mitokondria itu bentuknya seperti kacang apa namanya? Kacang kedelai itu toh. Kedelai Pak. Yang panjang itu apa? Kedelai ya? Nah, terus kalau dipotong di dalamnya bentuknya berkelok-kelok. Nah, itu namanya mitokondria. Itu paling gampang itu. Ya, ada kesulitan lagi? Tidak ada? Ya, tak tinggal ya. Gimana, ada kesulitan? Sudah ketemu belum? Jarang. Gimana, ada kesulitan? Yang mana yang sulit? Apa? Yang mana yang mau ditanyakan? Bingungnya yang mana? Sesuai dengan yang Yang nomor berapa? nomor 5. Nomor 5 ini yang ada di wilayah. Ini apa namanya? Yang merah ini namanya apa? Nukleus. Nah, nukleus itu di tepi-tepinya ini dikelilingi oleh yang namanya apa itu namanya? Endoplasma. Terus pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Saya bingung. Nah, coba dilihat gambarnya. Ada bintik-bintik apa enggak? Yang ini ada bintik-bintiknya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang ini? Ada. Nah, retikulum endoplasma ada 2 jenis kan berarti? Ada yang berbintik, ada yang tidak berbintik. Nah, yang membedakan apa? Kan bedanya ada bintiknya sama yang tidak. Berarti yang ada bintiknya terlihat. Coba dicari informasi tentang retikulum, macam-macam retikulum endoplasma. Coba dicari macam-macam retikulum endoplasma. Nah, yang RE kasar itu yang bagaimana? Nah, yang halus? Tidak ditambah. Nah, berarti ini yang RE kasar yang mana, yang RE halus yang mana? Yang nomor 12 RE apa? Kasar. Kenapa disebut RE kasar? Ditambah ribosom. Ya, yang nomor berapa ini? 5 RE. Nah, kenapa disebut halus? Paham? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Lina Anggreni. Nama saya Firman Saya Dr. Putri. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nukleus 5 retikulum endoplasma halus 6
sel kosong, 7 mitokondria, 8 lisosom, 9 badan Golgi, 10 ring kosong, 11 mikrotubulus, 12 RT kasa, 13 membran plasma. Satu, apa perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukaryotik? Sel prokaryotik belum memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik sudah memiliki membran inti. 2. Jelaskan mengapa sel disebut sebagai unit struktural fungsional. Karena menghidup secara struktural tidak dapat dihidup lagi. Menjadi kuliah kecil bisa dapat melaksanakan pembentukan sel karena secara fungsional jika sel penyusun itu demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Perkenalkan, nama saya Umi Nabila Zahra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari nukleus? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya apa fungsi nukleus. Jawabannya adalah mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya, dari semuanya. Kita beri tepuk tangan. Kita adakan kesimpulan dari hasil belajar hari ini ya. Kesimpulannya juga dari hasil belajar kalian, apa itu sel? Sel itu apa? Unit paling kecil di dalam tubuh. Sel itu adalah unit terkecil pada tubuh siapa? Tubuh semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun semua makhluk. Kemudian sel itu dibagi menjadi dua, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Bedanya apa antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik? Sel prokaryotik sudah tunjuk jari. Tunjuk jari. Bedanya apa? Ada yang bisa? Sel prokaryotik apa? Lintang. Belum memiliki membran inti. Belum memiliki membran inti. Kalau sel eukaryotik, Sel eukaryotik sudah memiliki membran inti. ya. Perbedaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik itu adalah kalau sel prokaryotik sudah memiliki membran inti, kalau sel eukaryotik sudah memiliki membran inti. Membran inti dengan membran sel sama atau beda? Sama atau beda? Membran inti dengan membran sel sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Kalau membran inti, Mengganti komponen utama dalam sel. membran inti itu adalah membran yang membungkus inti sel. Kalau membran sel adalah membran yang membungkus sel. Paham? Terus sebutkan bagian utama sel. Bagian utama yang paling luar dulu dibungkus oleh sel. Kemudian cairan yang ada di dalam sel, kemudian plasma. Kemudian ada
Kemudian untuk bahan evaluasi ya, Bulari sekarang akan membagi soal evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan, jumlah soal hanya 5 soal, semuanya pilihan Bunda. Bagian sel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pelindung sel, 2 mengendalikan perputaran zat, yang ketiga tempat terjadinya reaksi kimia. Dari keterangan di atas, bagian sel yang dimaksud adalah A, B, C, D, E, yaitu membran sel. Nomor 2, suatu organel sel hanya dijumpai pada sel hewan, kemudian berbentuk bulat kecil terletak di dekat inti sel serta berperan dalam pembelahan sel. Organel yang dimaksud adalah A, B, C, D, E, D, yaitu sel. Ya, silakan dikembalikan ke yang punya. Coba dari makanya yang betul semua. Tunjuk jari. Yang betul 5 tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan suara yang betul 4 tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 3, 2, 1, salah semuanya. Nah, yang lumayan ya. Sudah selesai ya. Belajar hari ini kita sudah selesai ya. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang transport zat pada sel, mengenai difusi, osmosis dan lain-lain. Kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Silakan dipersiapkan belajar di rumah. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.